Nah makanya agak jarang. Yang kedengeran apa? Tape. Ada tapi tukang tape. Emang lama itu tape gitu. Yang bener, yang kedengeran. Kedengeran. Oh. Emang kedengeran kalau itu. Emang kan lewat mulu. Sama tukang nasi goreng kadang-kadang tek 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 gitu. Welcome to the radio. Rivo Arliga Dito on the show. Malam ini kita akan melakukan sebuah pembicaraan yang sangat serius. Perbincangan tuh ya. Perbincangan. Sangat amat serius. Dimana kita memulai. Sebenarnya gue ada satu yang pengen gue bahas, yaitu fenomena yang terjadi saat COVID-19. Ini sih ini dari gue pengalaman pribadi ya. Menurut lo kan kalau kita ngeliat di TV itu kan COVID-19 itu sangat mencekam ya. Di tahun itu ya. Di tahun itu ya. Sekitar tahun 2020, 2021. Mulai. 2019 ya? Akhir. Ini contoh COVID. 2019. Tadi gue mau gue mau ngomong 2019 mulainya. Cuma gue gitu. Nah itu kalau kayak gitu terjadi di tahun 2020 sudah pasti dituduh gitu. Langsung suruh apa namanya? Swab test. Swab test ini menarik nih. PCR ya? PCR. Ini menarik nih pembicaraan tentang COVID-19. Kita melihat di TV, di sosial media itu marak banget tuh pembicaraan tentang COVID-19, di mana kita Iya benar. disajikan dengan visual-visual yang ambulan di mana-mana. Tapi Iya. lu sempat ngalamin nggak di rumah lu, daerah rumah lu yang kayak suara ambulan tuh sering gitu? Oh enggak, kalau gue pribadi dulu ya. Kalau gue pribadi kan karena rumah gue di gang ya. Kenapa rumah di gang? Kenapa? Emang kenapa rumah di gang? Sama, Itu rumah gue juga. itu. Rumah gue juga. Enggak, maksudnya kan kalau Lingga kan paparan untuk jalan raya kan lebih dekat, lu juga lebih dekat kan. Cuman kalau gue emang agak jauh dan bukan jalan protokol kan. Nah makanya agak jarang. Yang kedengeran apa? Tape. Ada tapi tukang tape. Emang lama itu tape gitu? Yang bener, yang kedengeran. Kedengeran. Oh. Emang kedengeran kalau itu. Emang kan lewat mulu sama tukang nasi goreng kadang-kadang tek 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 gitu. Enggak kalau Kedengeran. Emang pas COVID jualan deh? jualan pakai masker. Orang nyari rezeki mah kagak ngaruh sakit apa enggak ya? Bukan masalah itu, gila. Maksudnya kita zaman itu kan dihimbau untuk apa namanya tuh? Social distancing. Enggak, gini. Social distancing. Pertanyaan gua, social distancing kan. Zaman itu lu tetap nongkrong. Nah itu yang akan kita bahas. Permasalahannya gini toh. Maksudnya kita melihat di TV itu kan COVID-19 itu sangat seram lah. Kita lihat di Twitter, lihat di TikTok, udah ada zaman itu. Udah. Di TikTok di mana banyak kayak ambulan pada berkeliaran di jalan raya gitu yang sangat sering. Tapi realita yang kita hadapi di sini adalah kita tetap nongkrong di zaman itu. Iya. Enggak, cuma tadi gua balas apa namanya pertanyaan lo tadi. Gue tuh nggak paparan dari ambulan tuh emang jarang banget gitu. Karena kan emang gue nggak di jalan protokol itu kan. Dan mungkin kalau misalkan gue pribadi ngalaminnya yang tetangga gue kena misalkan. Oh, ada tuh? Ada banyak. Maksudnya tetangga gue kena dan di keluarga gue pun yang kena pun keluarga gue nggak ada yang kena, yang kena gue doang. Bontot dia. Wah itu. Enggak, gue pernah kena. Waktu itu gue inian apa namanya? Apa bahasanya kalau misalnya dikurung apa? Isolasi mandiri. Tapi waktu itu gue kayak makanan dan lain-lain emang disediain. Jadi misalkan orang tua gue beli makanan atau apa, itu diiniin dan Tapi lo di kamar? di kamar piring-piring gue yang udah selesai gue makan nggak langsung gue kasih. Jadi gue kumpulin di kamar sampai gue bener-bener sembuh. Dan ketika gue sembuh emang disemprot disinfektan cuy. Parah. Tapi lu tahu lu COVID dari Kan mana? tes. Udah? Iya dong. Kan sama tes. Lu nggak ngomong lu. Kan waktu itu yang abis inian, yang abis Oh. tragedi itu, gimana sih lo? Oke. Kan kalian juga kena paparan. Cuma kan kalian waktu itu disagree ya kan itu? Enggak, masalahnya ini jadi gini ya guys. Sakit ada. Enggak, coba tar lo. Lu waktu itu Tapi jujur gue sakit itu. ada efek kan? Iya, Di lu? gua sakit. Ada efek nggak di lu? Nggak ada sih. Masa di lu nggak ada? Sakit gila. Kita beberapa Ini orang sakit kena aja. semua aja. Sakitnya, Gue. sakitnya kayak meriang aja. Iya itu sakit gila. Bisa nyium nggak? Bisa. Gua Lu bisa nggak? Gua merasa bisa. Gua hapus beberapa main. Badannya lemes.
Gua plus beberapa main dari itu nggak bisa sih. Gue nggak bisa gitu. nyium, gue nggak bisa ngerasa Hmm. makanan tuh nggak ada rasanya. That's why waktu itu gue langsung nembak gini. Fix itu. Nggak Tapi tahu lu sih. langsung apa jeda lu misal 2 hari kemudian, 3 hari kemudian gitu. Maksudnya Enggak, maksudnya sakit ya dari kejadian itu tuh. gua tuh sakit dulu, tes dan baru kan waktu itu baru kabar burung, kabar burungnya tuh setelah gua udah Ah. terkapar di kamar, Oh. ini gini gitu. Oh. Tapi saat itu tuh dikasih obatnya apa tuh? Apa beli mandiri? Obat Gua itu kan bokap gue yang itu. Antibiotik ya? Karena waktu itu awal-awal banget dan kita belum tahu waktu itu kan gak ada obatnya. Ini kan ada dua season kan. Iya. Corona tuh corona Biasa sama Omicron. bukan Delta yang biasa. Delta bukan yang udah setelah. Kita kurang tahu kalau ini ya guys. Iya. Cuma setahu gue yang seingat gue tuh Omicron waktu itu yang kedua. Seingat gue ya. Cuma kalau waktu Itu yang parah berarti. Iya. Yang sampai tidak bisa mencium. Cuma kalau waktu itu treatmentnya dari bokap gue kan bokap gue begitu tahu misal anaknya COVID. terpapar COVID itu, bokap gue tuh ya nyari info soal apa nih yang ningkatin. Kalau karena waktu itu belum ada obatnya, bokap gue tuh gimana caranya dia mikir muter otak. Herbal. Enggak herbaling. Oh. Dia tuh nyari yang bisa nambahin imun, lebih ke arah vitamin yang bisa nambahin imun gue biar lebih kuat buat ini aja, buat ngelawan sakit itu. Nah, lu sembuh dari COVID berapa lama? Seminggu lebih lah. Seminggu lebih. Tapi nggak sampai 2 minggu sih. Berarti kan emang kisaran sebenarnya kan cuma 2 minggu kan. Karena waktu itu bener-bener gue sampai bisa apa namanya? Gue kan nggak bisa ngerasa. Ketika gue udah bisa ngerasa, gue nggak langsung keluar kamar. Oh, berarti emang lu sampai fully Emang yang bener-bener sampai kayak nyokap bokap gue udah kayak nggak was-was lagi kayak oke nih udah oke. Sebulan ada sebulan. Ya enggak dong. Lama. Ya itu nggak sampai 2 2 minggu. minggu. Sebenarnya yang itu cuma 2 minggu. Yang di Wisma Atlet kan, jadi ada teman kita kilas tuh kan ke Wisma Atlet kan. Iya. Seingat gua Kalau di Wisma Atlet tuh dikasih obat kan? dikasih obat. Itu lu full dirawat sama pemerintah. Makan, Kalau yang isolasi mandiri baru ya? isolasi mandiri di rumah. Karena kan kalau isolasi mandiri ini Tapi kan ada isu nih, ini gua nggak tahu ini berapa enggak ya. Cuma ada isunya tuh dulu kalau lu dibawa ke Wisma Atlet, lu dapat duit. Tapi gua nggak tahu tuh bener apa enggak ya. oh kalau itu gue baru dengar Bang. Iya, gua nggak tahu bener. Tapi isunya begitu. Dana apa? Dia dana bantuan ya sih jatuhnya kayak ya lu COVID nih misalnya, ya udah lu ikut gua ke Wisma Atlet ntar setelah kelar ntar lu dikasih duit. Kalau Kayaknya ya ini gua nggak tahu nih bener apa enggak isunya ya. ya, kalau bantu mungkin kalau bantuan di sana kayak makan atau fasilitas apapun itu Iya. ini ya. Cuma kalau misalkan soal Uang nggak tahu uang, sih. ya itu gue nggak tahu. Additionalnya gue nggak tahu sih. Ya, tapi ini menarik ya balik lagi ke pembahasan yang tadi bahwa kita tuh mungkin dari awal COVID sampai mau akhir kali kita cukup denial ya dalam COVID ya. Sejujurnya. Di detik itu enggak. Maksudnya? Di detik kita sepertinya terpapar itu. Iya, Iya, maksudnya itu dong. Yang sebelum itu kita masih nongkrong kan. Tapi udah vaksin belum sih? Belum. Lu kan vaksin sama Belum. gua gila. Belum itu Kita sebelum jadi gini, vaksin. lu coba. Jadi gua sama Liga vaksin di salah satu acara sebuah partai. Lu tahu kan? Gua tahu, cuma gua nggak tahu partainya apa. Gua pernah dengar ya oke. Jadi sih ada sebuah partai di Jakarta sih. Vaksinnya tuh di SMP 106. Sakit. Iya, Said. Itu benar-benar gua nggak tahu ini acara vaksin apa acara partai. Cuman balik lagi terima kasih kepada partai itu sudah memfasilitasi lu kan. Iya benar. Partai itu Sangat membantu dong. sangat membantu. Emang harusnya terus partai itu aja karena memberikan manfaat buat gua meninggal. Bang, Seharusnya dari tadi nih gua udah tangting gitu. Aduh, Gue waktu itu dengar kalau misalnya yang dari partai, cuma gue nggak tahu partainya apa, setahu gue. tahu lah, nggak tahu. Di saat itu gue nggak tahu. Lu vaksin di mana? Gue vaksin tapi itu. Di RT ya? kagak vaksin. Vaksin. Oh, nggak vaksin lu ya? Gila. Oh. Vaksin gue 3 kali. Cuma gue lupa. Tapi gue vaksin. Gue ingetnya tuh yang ketiga. Yang ketiga tuh. Puskesmas. Yang ketiga di puskesmas kalau nggak salah. Cuma kalau yang pertama kedua gue agak lupa ya. Kita yang pertama kedua kan, Boy? Iya. Kan sepaket. Tapi kan yang Wajib vaksin situ gue lagi. duluan waktu itu. Pagi. Gue udah vaksin kedua, lu baru pada vaksin pertama. Lu habis vaksin kemana tuh?
Toto. Sama sih. Toto. Cuma kan waktu itu kan isunya kalau yang divaksin kan abis itu pasti sakit, pasti terpapar kan. Waktu itu katanya. Lu denger gak isunya? Iya, tahu gue itu. Yang iya ya kan tahu lu. Iya. Yang katanya kalau habis divaksin tuh bakal sakit, bakal terpapar itu katanya. Cuma kan setelah itu gua nongkrong dan temen-temen gua nggak ada apa-apa. Nah, itu yang gue maksud. Di zaman itu tuh kita denial gitu. Iya. Denial lah bisa dibilang ya. Denial sih, anak ada itu sih, denial aja. Emang ada larangannya zaman itu, dilarang keluar rumah sih. Cuman emang si para muda-mudi ini kok pada nongkrong, itu permasalahan sebenarnya. Cuman kita tidak merasa apa-apa sih. Karena nggak tahu ya kalau waktu itu kan kita nongkrong misalnya di zaman itu Enggak lah, kan di rumah gua itu nongkrongnya. itu pas Sering di rumah gua, gila. enggak Iya. itu baru itu udah mau akhir-akhir boy. Maksudnya kan itu kan kita kelas 10 awal kan kelas 10 awal kan lu menjauhi diri lu dengan gua berdua. That's right baby. Mungkin. Mbak, Nggak, pokoknya di zaman itu kan pas awal annoying banget. Pas di awal kan gue nongkrongnya sama anak SMA gue kan di ya. almarhum Pak Toto kan. Nah terus kan setelah itu baru yang Perdot segala macam baru ke rumah lu. Ya karena malu juga. Iya, cuma kan sebelum itu kan gue di Toto dulu. Ya dulu kan kita sering bikin TikTok. Cuma kan, di rumah. Deb, Ntar TikToknya muncul. Deb, Jangan. jangan anjing malu gue. Jangan Itu aib aja. Gimana, Pak? itu nyindir orang. Hah? Harus ada itu. Jangan Ya. tapi jangan. Ya maksudnya kita kan emang gua gak tau ini kayaknya hasrat anak muda, cuman gua rasa ya kalau gua nggak nongkrong kayaknya stres sih Oh iya banget. zaman itu. Sangat amat. Ngaruh ke imun nggak sih? Jadi lemas ya di rumah mulu. Mungkin ya. Karena kan dulu di rumah nggak si mungkin lu di rumah olahraga tuh. Iya kan? Mungkin nggak? Ini bukan sih gua bangunnya enggan sih. Oh enggak. Tapi kalau di zaman itu gua olahraga karena kan kita dari Coach Sofian waktu itu kan Oh, iya. wajib disuruh kan. Tag video. Gua walaupun nggak, gua kan ikut bola lipat. Bola lipat tuh walaupun nggak latihan, tapi disuruh latihan mandiri dan zoom boy. Kok setara timnas Hei. alias Persiraja? Lu Persiraja kenapa? Gak apa-apa. Gak apa-apa. Kan Persiraja keren. Iya, kalau ada orang lewat gimana ya? Di masa kita tuh tag di koridornya Kobel. kontrakan tembak. Cuman ya udahlah. Jadi part of the shoot. Yo. Jadi Ya seadanya aja. jadi gua menafsirkan bahwa ketika di zaman itu gua mungkin tidak denial, gua akan stres menurut gua. Karena ada teman. Karena ada teman, menurut gua itu aja. Lu yang biasa nongkrong tiba-tiba Iya. fully digital, menurut gua sangat. Tapi sempat ada culture shock gak? Dengan Zoom, dengan Google Meet. Oh iya, apa? Pasti. Iya kan? Pasti. Apa-apa Zoom. Apa-apa yang kisah teman lu. Lu tau gak dia zoom sambil tiduran? Dia zoom sambil Ini fotonya. Emang masih ada? Enggak. Ya. Bahaya. Ngantuk berat gila. Ya pokoknya dia mah gila deh. di zaman itu maksudnya ya apa ya? Ya lu yang biasa datang setiap hari tanpa adanya media belajar daring itu ya sulit kan bagaimanapun apapun kan pasti sangat sulit ketika transisi. Iya, Itu kan transisi banget. Karena kan kita sempat masuk sekolah kan selama 1 semester. Ketika semester 2 Iya, ya iya, Covid kan. iya. Semester dua. Padahal itu seru banget loh. Lu Iya, maksudnya kalian juga seru lah. di situ bandel banget. Gua sama Lingga enggak, karena gua sama Lingga begitu masuk dengan keadaan tangan gua sengklek, kakinya Lingga sengklek. Nah, coba ceritain Dan dong. kita kan diajak main nonton teman. Coba ceritain dong jadiannya bisa cycle itu gimana? Kalau gua main futsal, terus gua duluan terus dalam keadaan itu berapa minggu sih setelahnya? Apa? Karena berapa hari setelah gua kesedot tangan, lu Oh, lu kaki juga ya? Seminggu sebelum masuk. Iya, maksud gua setelah gua kena itu berapa hari Wah, setelah gua? lupa gua. Itu lu futsal turnamen ya? Enggak. Turnamen. Turnamen sama siapa? Kan waktu itu dia harusnya udah nggak turnamen, cuma kan dipanggil lagi. Sama siapa? Licik Coach- kan? Coach siapa namanya? Siapa? Pelatih siapa namanya? Coach Acil. Kagak itu mah
turnamen sendiri aja nih. Oh yang di ini ya? Avenue ya? Bukan. Lah, Dekat 258, apa tuh? Ini kan point yang lapangannya ke bawah kan? Ke bawah kan? enggak yang Pinggir jalan. kiri jalan. Yang baru, zaman itu baru. Apa namanya? Inian yang biasanya kalau sparring sama Duta di situ. Fordi, Bukan. Di 258 dekat 258. Ada di situ ada. Itu berarti non sekolah sebenarnya. Iya. Cuma karena timnya tim sekolah. Oh, itu Cabutan campur juga berarti? sih itu cabutan. Oh, ada sebutannya. Lupa gue. Lah siapa yang main siapa itu? Siapa yang main itu di situ? Wali gitu-gitu. Edward. Emang itu? Edward. Bawahnya? Akan Luar, bawahnya? dari luar. Luar. Kan waktu itu paniknya adalah gua kena tangan, tinggal kena kaki, yang dimana kita saat itu mainnya bertiga terus, ya kan? Gua kena tangan, tinggal kena kaki. Gua kena pala. Pala Udah jok dulu tuh. Jok dulu tuh. Jok dulu tuh. Orang kok bisa sambar-sambaran gitu ya? karena kenanya kan gua waktu itu kan habis kena, lu ledekin. Oh, lu jatuh sih. Itu gua salah jatuh, gua begini jatuhnya. Terus si Gary Oh. Itu mana gua dong. waktu itu lagi sparring kelasan gua lah, kelasan kelas Gary. rapi. Iya. Rapi. Nah, terus bolanya tuh gue injek sama Gary ditendang. Gue salah jatuh, gue begini. Udah. Itu nggak Tangan buntung. lu. Langsung begini. Itu nggak buntung. Kalau tangan gue buntung, kaki dia buntung, pala lu buntung. Kagak, kalau tangan lu buntung lu jadi tukang cukur habis itu. Ini internal, teman-teman, ini internal. Jangan tahu lah. Ini internal. Jangan tahu. Tapi respect gua, respect. Semua yang bekerja dengan keterbatasan kita respect. Betul kan? Respect. Gak dulu. Ya gue respect. Sebenarnya gua ada cerita lucu nih. Apaan? Gua beberapa hari lalu kan gua beli warteg kan. Di warung atas biasa. Gue nggak siap. Kan gua beli warteg ya. Di warung atas. Siang lah pokoknya siang. Gua lupa sekitar jam 11 kurang. Jam 11 kurang ya kan. Nyampe lah gue di warung atas nih, kan warteg kan kebagi dua kan, yang di pojok sini sama yang di utamanya. Gue parkir motor di yang di pojok aja toh. Iya tahu gua. Yang Pas gua. dekat Soto berarti. Iya, apa di Dekat itunya. Soto. Gue nyampe, lu tau gak? Ada siapa? Bang, Siapa? itu Endor. Oh. Iya. Pol. Gue nyanyi gila. Iya, pokoknya di situ. Wah, kalau di situ gue kayak Tapi respect. jadi spek. Mungkin enggak karena kan itu internal. Gimana ya? Iya gila itu. Lucunya karena. Tapi gua ada cerita lucu soal warteg. Enggak taruh. Dan lu tau gak? Dalam hati gua apa? Ke fondasi dulu kayak gua. Oh lagi makan. dia Lagi makan. Dia membutuhkan asupan. Iya, bener bagus. Pikir ngapain aja? Kalau makan di warteg. Siapa tahu lagi lewat doang. Tapi keselnya sama ya. Mie juga. Apa gak tahu sih ya, cuma lagi makan. Enggak, tapi kan tuh, gua ada cerita lucu soal warteg. Di zaman itu, bukan di zaman itu sih, berapa tahun yang lalu ya? 2 tahun yang lalu kira-kira ya. 2 tahun yang lalu tuh gua bukan orang gimana ya, gua tuh ya ibadah gua bolong-bolong. Gua jujur, ibadah gua bolong-bolong. Sampai sekarang pun sama. Waktu itu puasa. Ya gitu toh. Waktu itu puasa. Kayak paham nih. Waktu itu puasa. Waktu itu puasa deh. Waktu itu puasa. Gua apa? Karena gua waktu itu nggak sahur. Nggak sahur tuh. Nggak sahur kayak bener gua nggak sahur. Nah terus ya udah gua jalan di warteg kan. Jam? Lupa. Jam sekitar jam 1. Bab. Sahur. Jam 1 gua sahur tuh. Gua berangkat ke warteg nih. Set gua naik motor kan. Tapi ini disclaimer ini bukan menceritakan hal yang harus ini bukan hal yang harus dibanggakan. Cuma ini cerita lucu aja menurut gua. Wah, Terus gua inian, gua naik motor nih. Set. Di tengah jalan, gua ketemu sama salah satu sahabat gua. Dia negor gua, Li. Tok. Woi, gua manggil kan. Dia dengan motornya itu, lo tau gak?
Vespa merah. Vespa merah. What? Oh, Vespa merah. Zap. Mau jalan-jalan. Fondasi. Di zaman itu gue mikirnya, di zaman itu, maksudnya saat itu gue mikirnya dia balik kuliah karena rapi banget. Oke. Set, lu warteg lah, lu warteg. Ngapain juga? Tapi pas jalan di warteg itu gue mikir, pas jalan menuju warteg itu gue mikir kayak, ini orang dari mana? Kalau dari kampus dia nggak mungkin dari arah sini nih. Karena kan warteg ini adalah warteg Mana? langganan kita, kita bertiga kan. Siapapun ceweknya biasanya kita ajak ke situ, bener kan? Coba cewek. Enggak, Oh, maksudnya satu. Enggak, maksudnya dari Keceplosan kan sih. enggak, maksudnya dari zaman cewek lu siapapun itu, Asal mie ayam lo ngomong gitu. itu beda lagi, teman. Terus Enggak, maksudnya dari zaman cewek lu sebelumnya, cewek lu sebelumnya juga. Maksudnya kita udah Kitanya nggak sih? kitanya, ya emang kitanya. Siapa yang mungkin? iya. Kesannya kayak LC. Jadi itu maksudnya kita emang udah di situ kan. Lama lah. Nah iya, terus gue ke situ gue kayak mikir, ini orang dari arah sini nggak mungkin dari kampus nih. Bener dong? Curiga lu. Curiga gue sama temen gue itu. Datang lah gue rasa, gue buka tirai Tirai, ya. tirai. Warteg ada tirainya. Kalau Cok. bahasa cok, Itu biar aman. gue buka tirainya kan, Mbak mau pesenin ini. Iya mas, Mbak Bay sambil joget-joget nih. Waktu itu dia sambil joget-joget, gue inget banget lagu Rungkat waktu itu. Hah? Dia lagi joget-joget, gue nggak tahu kenapa gue tuh kayak dalam hati tanya. Lu ada firasat. Ada firasat gue tanya, Mbak, tadi ada orang ini nggak kesini? Iya mas, dia baru selesai makan. Zap. Enggak. Kok berasa? Gue cepung ya. Seakan-akan akrab betul tuh. Ya sampai lapar. Tapi itu ya, itu cerita. Itu sebenarnya nggak boleh sebenarnya. Kenapa? Nggak, maksudnya tidak boleh dilakukan lah. Gitu. Iya emang nggak boleh, sangat tidak boleh. Karena kan itu berhubungan dengan Agama. cuma kan Tapi lapar. Ya, itu tuh. ya namanya Kita namanya manusia. jiwa muda, labil. Lu tau kan jiwa muda biasanya gitu. Enggak, permasalahan itu kan gimana ya? Panas banget nih. emang gak kuat aja. Emang nggak kuat aja. Tapi lu bolong nggak puasa? Enggak, dia tipe kalau gue tahu dia tipe. Kita doang aja ya udah. Kita selayaknya manusia aja. Sholat nggak bolong, kan kalau kotor pasti bolong-bolong. Iya, kan? gua masih bolong. Beda sama kita, gila. Imam. Jangan dari gitu banget gitu. Ya enak sama kotor. Soalnya ini ngomongin soal imam ya. Apa aja? Waktu itu gue sama dia nih habis main. Gue lupa main dari mana kan. Kayaknya dari Toto deh. Dia tuh nunggu di Toto, seinget gue boy. Waktu itu kita pulang ke rumah lu, cuma ngambil apa gue lupa. Ke rumah lu, itu sholat. Gue bilang, boy sholat dulu boy. Ayo tong. Si manusia ini tiba-tiba menawarkan diri dia sebagai imam. Oh. Ya gue kan sebagai sahabat dekat ya waktu itu kayak, ya silakan dia imam. Abang nggak naik. Gue lagi sholat di tengah sholat. Gue inget. Lu imam boy ini gitu. Percaya. Kok percaya? Emang apa sih? Lu juga pernah gue imamin gila. Enggak, lu juga Iya, pernah gue imamin. Enggak, cuma mungkin kayak abang lu belum pernah ngeliat lu ngimamin Iya, orang. emang gue orangnya low key aja bro. Enggak, gua waktu itu langsung nahan ketawa karena itu di tengah sholat lu tau gak? Dan abangnya tuh berekspresi kayak dari tangga langsung begini, malahnya langsung ngeliat mukanya dia. Itu masih gue lakukan sampai sekarang. Oh iya? Sama abang gue. Jadi tiap gue sholat atau tiap abang gue sholat pasti selalu gitu. Oh iya. Maksudnya agak ngeledek. Iya. Cuman kayak apa? Membatalkan sholat terus kayak gitu aja. Ya ininya aja kan. Balik tentang puasa nih. Ini menurut lu ya, kenapa hawa puasa sama hawa hari non puasa itu berbeda banget? Merasa nggak? Misalnya sore ya, kenapa hawa puasa itu sore enak banget? Kita misalnya lu nggak ngabuburit itu menurut gue enak banget sih. Karena kan emang udah deket buka. Tapi menurut gua puasa
yang tahun kemarin tuh Kurang. tahun ini sama aja poin. Iya, Vibes-nya kayak- sekarang kita jualan. Masa sih? Iya. Ada juga ya. Kayak, Kita bisa kayak beda aja. Kita Lu puasa ini jualan ya? Enggak enggak apa ya? Enggak jualan. Enggak sepuasa tahun dulu gitu. Iya sih, kenapa ya? Karena kayaknya udah Apa karena kita padat ya? ya Udah kayaknya kan besar. enggak kan takut Wow. tambah dewasa. Enggak, tapi kalau menurut gue karena agenda padat aja sih. Jadi kayak nggak terlalu mikirin itu. Karena Iya. makin produktif lu tuh kadang malah bikin mikir lu males buat ngelakuin hal kayak makan kayak gitu. Kan maksudnya kalau puasa. Kayak batasin puasa maksud lu? Enggak, maksudnya kayak hal-hal simpel aja. Maksudnya kalau lagi nggak puasa pun Oh. lu kan misalkan lagi produktif nih. Itu benar sih. Disuruh makannya tak Enggak, udah. bukan malas ya, cuman enggak kepikiran ya. Iya. Itu alasan lu batal ngerokok doang. Batal ngerokok doang sayang ya. Sayang. Sayang. Gimana ada jus itu? Sumpah ya, gue tuh lu tau nggak kalau Lu lagi batal, kalau tapi ngerokok doang. nggak Asem. Tapi ini puasa Jawa. Pengaruhnya. enggak dong. Kalau bener kan kalau ada puasa Jawa tuh kalau salah Enggak. ngerokok lu enggak batal kan? Itu menurut kepercayaan. Iya. Iya. Cuma kalau gue waktu itu karena gue menyadari kayak kalau lagi puasa tuh menghindari nonton video yang maksudnya di manapun itu Yang mengundang hasrat. iya karena gue waktu itu lagi puasa tiba-tiba nonton ada orang kelepas kan Oh, ke situ aja. Masa nonton ngerokok Masa asem? nonton ngerokok asem? enggak ngerokok maksudnya kayak lagi puasa nih tiba-tiba ngeliat orang kelepas kayak aduh gue lagi nggak bisa kelepas Masa Pak? sumpah Salah. temen gue Gila. temen gue juga gitu temen gue ngindarin paparan itu lu tau gak kalau lagi puasa gue nggak mau nonton podcast Gila banget rambut lu. gue nggak banget lagi sih, gila kayak banget. misalkan gue sama temen gue tuh sama-sama suka salah satu artis gitu. Terus tiba-tiba artis ini diundang di podcast. Sambil ngerokok gitu. Iya, misal ya mungkin podcastnya udah lama atau apa. Terus gue baru ngobrol nih berdua. Dan dia ngomong kayak, gue belum mau nonton, gue nontonnya entaran aja Habis kan. buka. Habis buka entah apa, habis puasa selesai. Karena dia lagi di podcast pasti sambil ngerokok dan itu ngundang ini gue kayak Oh iya? iya Begitu lu. iya gue tuh ngeliat orang makan pas puasa gue bisa tahan gue ngeliat orang ngerokok kayak oh lu tuh ngeliatin gitu tuh gak? Ada sih. Ada sih, jujur. Janggal. Janggal sih, janggal. Kok orang bisa asam ikutan. Itu ada. Oke kalau bisa. Enggak, lu kan tapi kan lu tahu kalau misalkan emang gue kan mulutnya Iya, lu kan mamaba. asbak parah. Sebab. Iya, Saya tetap buat tadi. Rekor sehari berapa bungkus? Paling banyak. Dua bungkus. Dua. Tapi habis 2 bungkus. Habis tuh. Itu juga sehari pasti nggak 24 jam. Kan udah tidur. Iya. Gila ya. Karena bokap gue tipe yang perokok aktif dan kenceng banget. Bokap gue sehari tuh Nah, nih. pasti 2 bungkus. Dikisahin. Pasti. Nih, Gila nggak? kita ngomongin dulu deh. Kan kerja. Makanya, ya bapak gue kan kerja satu ruangan dia doang. Satu ruangan kan dia doang. Smoking indoor. Smoking indoor. Nah dia ngerokok sambil kerja. Gila dia. Makanya umurnya panjang. Itu Kina. Kantornya di Kina. Ngebul. Enggak, kalau bokap gue emang gitu. Maksudnya dia di kantor pun sambil Oh, lu ngikutin aja. Gue udah bungkus bisa lebih nih. Bohong. enggak gitu. Enggak. Enggak gitu. Di Maksudnya bawah muda gua. Gue merasa saingan. Apaan? Apa? Mungkin karena terbiasa ngelihat bokap gue yang kelepas makanya gue jadi ke bawah. Itu nggak kejadian ke abang gue karena Apa lu masih bisa pikir? abang gue tuh nggak pernah ikut abang gue tuh nggak pernah ikut bokap gue kerja. Oh, lu pernah? Sering. Makanya gue ngelihat gimana bokap gue sambil kerja juga, makanya ya terpapar itu juga. Terrecord di memori lu. Tapi malah puasa awet rokok sih gua. Awet rokok. Awet rokok gua puasa. Gua Iya, sahur buka enggak. doang. ini sahur buka doang. Sahur buka. Cuma kan ketika kalau gue nggak awetnya karena ketika buka tuh udah langsung kayak Lu ajan bakar rokok ya? gue gue tau marah tau kayak kamu tuh kalau buka Pakai rokok. minum dulu apa gue langsung ini emang too much guys. Jujur ayo. Itu sih bukan pecinta rokok, itu udah maniak. Karena emang gue kan yang di rumah keluarga gue bokap gue abang gue yang belum ngerokok kan
nggak sadar tempat kan ya. Gue baru sadar tempat ketika gue punya cewek. Maksudnya cewek gue main di rumah nih. Nah itu ketika kayak gitu lebih menghindari paparan untuk cewek gue. Jadi kayak gue ngerokoknya kemana? Karena kan cewek gue yang ngerokok jangan sini dong, bawa rokok gini-gini segala macam. Nyokap gue tuh nggak yang kayak gitu. Nyokap gue kayak ngerokok sampai cuek aja. Nyokap gue kayak gitu. Lu lebih takut sama cewek lu dibanding sama nyokap lu. Karena nyokap gue nggak pernah teriak yang kayak kalau ngerokok. Nyokap gue tuh nggak pernah teriak yang kayak kalau dia tuh Wow. nggak, kalau nyokap gue tuh nggak jarang yang teriak soal rokok tuh jangan ditebak. Teriak soal rokok teriak, cuma jarang banget teriak yang Capek. bukan capek, maksudnya jarang teriak yang ngerokok tuh ada tempatnya, nggak gitu. Gua ngerokok di rumah ya nyokap gue cuek. Kalau cewek gue lebih ke arah kalau ngerokok tuh di rumah, karena di rumah lu banyak perokok pasif juga kayak gitu. Betul. Dan lu pasti ngerasa lah cewek lu sebagai counter lu juga pasti kayak gitu. Lu gak usah ketawa, lu baru berapa bulan, ntar juga naik bulan juga inian lo. Naik bulan udah. Dari bulan. Wow. Bang udah Armstrong. Oke, gue baru punya cewek. Iya. Gimana gue? Baru punya cewek gimana? Rasanya Jadi gimana? ninin banget. Isi gitu lu. Kan di saat itu lu ngeluarin gua dari bisnis lu. Ya udah lanjut. Gimana gue? Merasakan perbedaan apa ya namanya? Gaya berpacaran kali itu, gaya berpacaran dari yang awal visual menjadi Iya banget lagi. luring. Luring ya. Luring. Karena kan mungkin ini perbedaan dari hubungan yang LDR sama yang langsung. Dan buat teman-teman yang long distance relationship punya pengalaman, punya lagi ada di keadaan itu mungkin akan relate akan hal ini. Nih gue kasih tahu lu buat yang LDR ya. Lu mau cewek atau cowok, pacar lu selingkuh. Udah itu aja. Karena gue gak percaya konsep LDR, sejujurnya. Enggak, kalau gue di sini agak kontra karena itu tergantung orang ya. Kalau menurut gue, Iya. karena nggak semua orang tuh membohong. Ada kok yang bisa percaya. Ada kok yang Oknum. iya. Ini kampret banget bener. Loh, Iya bener. gini, kita kan pasti punya teman. Teman kita tuh kan pasti ada yang kuliah di luar kota kan. Iya. Mendengar cerita Iya. mereka, Bikin kita nggak percaya. kok hidupnya pada lempeng Lurus tuh. alias bercabang. Si baik. Tuh. Nah, Si ternyata- baik. Ternyata kan ketika gua mendengar dan mengetahui bahwa ada kejadian-kejadian kayak gitu, Gimana tuh? ya misalnya kayak ada kejadian selingkuh atau Cheating. gimana, cheating gitu kan di luar kota, maka gua berasumsi bahwa LDR ini nggak akan works menurut gua. Tapi bukan berarti ke semua LDR ya. Kalau gue mungkin mikirnya nggak works karena permasalahannya nggak pasti di situ boy. Mungkin kalau dari cerita dia nih, Jangan waktu. ya mungkin gimana? Coba kalau mungkin kalau dari lu nih yang menurut lu nggak works buat Lebih ke LDR bukan gue. Bohong. lu orangnya idealis banget. LDR is not you ya. Berarti lu yang elu banget nih. Lu yang elu banget harusnya gitu ya. Maksudnya yang sesuai sama keinginan lu. Nge-LDR lah dia gitu. Tapi enggak, ketika lu LDR ini lu enggak. Maksudnya kalaupun lu bisa berkomitmen sama dia, bisa berkomitmen tentang apapun itu loh, maksudnya toleransi akan setiap hal. Bisa kan? Tapi kan ini toh. Susah tuh. Karena kalau kita iya, gua paham. Cuma problemnya enggak cheating kan? Enggak pasti cheating kan? Tapi kan udah. Nah ini tadi balik lagi ke pertanyaan lu yang tadi kayak gimana lu membedakan yang long distance relationship sama yang ketemu langsung ini? Apa? Apanya? Ya feel-nya, Iya, ya vibes-nya. Habis kopi pinggir kali itu. Nah, Bam. tadi lu tau nggak pas gue jemput dia lagi fit call. Kurang ajar. Di dalam fit call itu dia nggak ngobrol. Ceweknya ngobrol sama temennya, dia cuma nontonin. Kata gue ngapain? Sama kayak kawan kita itu, si Freddy Mercury. Iya. Lanjut. Yang membedakan feel-nya vibes. Feel ketemunya sih, intensitasnya lebih sering kan kalau nggak LDR. Lu tuh tipe yang physical touch berarti. Apa kalau yang time? Quality time. Quality time. Oh lebih ke quality time. Karena kan ada orang yang harus ketemu karena mereka harus
bersentuhan, maksudnya bersentuhan tuh pegangan tangan atau apa, itu kan damn. Enggak, maksudnya enggak kan ada orang yang harus physical touch, maksudnya entah dia hugging atau apapun itu. Kudel. Bab. Iya. Itu kalau Om. itu kalau punya zona tersendiri. Iya. Enggak kalau Privasi gila. Privasi gila. enggak kalau tekan. enggak kalau misalkan kayak Ya, ada beberapa orang yang begitu. yang emang harus touching kayak pegangan tangan, entah dia jalan bareng harus pegangan tangan segala macam. Cuman ada yang kayak gitu, dengan begitu rasanya Terpenuhi rasanya. iya lebih hidup lagi atau apa. Nah kalau lu karena emang bener-bener quality time aja apa karena emang harus, kadang ada, soalnya ada temen gue yang emang dia tuh hubungannya bermasalah tapi kalau ketemu dan hugging masalah tuh kelar. Wow. Wajib tuh. Ya nggak hugging doang, maksudnya nggak hugging aja Doang. nggak, maksudnya Ada yang lain? nggak Nambah. nggak maksud gua kayak mereka emang terbiasa hugging. Dan kayak kalau hugging itu dia merasa diri dia lebih hidup gitu. Lagi apa sih, Tang? Pelukan. Mau juga apa kan? Kayak jogging. Wow. Tapi yang benar, maksud gua bahas soal love language ya. Menurut gua kayaknya semua orang mempunyai semua love language gak sih? Lu apa? Gua, kalau gua dibilang gua semuanya gua harus ada. Tapi kalau yang dibilang lebih dominan, gua lebih suka ketemu sih. Quality time. Iya, tapi gua Soalnya ngobrol langsung tuh beda Iya. kan? Tapi gua malah nggak yang harus physical touch. Gue udah ketemu aja. Tuh. Kalau gua lebih ke mengobrol aja sih. Kehadirannya aja sih gua. Kehadiran. Kehadiran yang nyatanya itu sih gua. Bukan hanya fana lewat sosial media maksudnya. Nah. Si pengalaman. Bab. Iya. Si dia Iya, kan. pengalaman. Tapi emang gak enak banget sih video call gitu menurut gue. Tapi emang wifi itu emang sangat berpengaruh sih. Saat ini. Saat ini. Lu gue garansi 100% lu gak bakal bisa hidup kalau gak pakai internet aja. Benar. Internet itu kacau. Punya kuota tapi. Tidak. Tapi gue pakai wifi. Tapi gitu, kenapa gitu ya? Enggak. Tahu gue jelasin dulu. Yang ada wifi itu Nah, jarang. gitu. Oh, gitu. Kuota gue baru habis hari ini. Oh, tapi biasa ada. normalnya Tapi tetap biasanya ada. gue biasa punya. Cuman dikit kan masih. Iya, enggak yang Sewajarnya sampai- aja. Yang enggak yang sampai 23 gitu, enggak. Kalau gue emang harus punya kota karena lu kan tahu sendiri problem motor gue gimana. Lu bayangin gue lagi di Senen tiba-tiba motor gue mogok. Amit-amit ya. Bukan amit-amit udah kejadian. 2 kali lagi. Senin. Di Senen gue akhirnya gue pakai apa namanya? Gue usah nyebut merek. Apa gila? Apa tuh masuk? Gue pakai inian gitu apa namanya? Iton itu. Oh, lu angkut motor? Iya. Dan gue angkut dari situ ke rumah dan Berapa? gue 200 dan gue lanjut naik Transjakarta. Oh, jadi motornya lu kirim, lu lanjut gitu. Ya gue save up gitu loh. Buat kerja. Walaupun Ya, betul. Tapi emang sebenarnya di era yang sekarang itu semua mudah ya. Kayak lu misalnya motor gitu mogok bisa langsung dibawa gitu. Lu setuju nggak kalau misalkan lu tuh ngebeli waktu sekarang? Iya. Iya, gue setuju kan itu kayak lu butuh waktu ya, lu harus belinya dengan pengorbanan dari Iya, itu. aset lu. Itu uang maksud gua. Tapi kayak misalnya gue dengar tuh di beberapa podcast artis gitu yang kayak mereka tuh punya supir itu membeli waktu. Iya. Jadi di mana lu bisa tidur di Keluar perjalanan kota. keluar kota, lu balik ke tempat syuting, antar tempat syuting lu tuh bisa tidur. Di mana itu mungkin itu yang dimaksud Pakai banget. membeli waktu ya. Di mana Dan waktu lu bisa istirahat. Gua kan tipe orang yang nggak selalu bawa kendaraan pribadi kan. Kadang-kadang kan gua ngide naik Transum kan. Gue sih ini bener. Nah, gue tuh kemarin baru terakhir gue tuh ketemu sama pegawai tempat gue magang kemarin kan. Nyari terakhir kamu kan, ayo saya ajak kamu keliling Jakarta, seru-seruan kita ngomong gitu. Enggak serius. Nah, terus gue diajak naik, gue pertama jujur ya, gue tuh jarang banget naik kereta selain kereta jarak jauh. Thomas. Nah, harus Thomas.
Apa lagi kereta gila? Enggak, maksudnya apa kalau LRT ya yang di atas MRT. LRT ya lah. Iya, Di atas. LRT ada, MRT ada. Lu Yang naik yang mana? Yang LRT yang atas. LRT. Nah, gue tuh diajakin naik LRT gitu kan, dan lebih cepat kan dari busway. Ya. Dan itu gue ngerasa yang kayak, wah, emang lebih mahal kan, lebih mahal dibanding busway. Dan gue ngerasa emang lu kalau mau ngebeli waktu, ya lu harus ngorbanin duit lu kalau menurut gue. Nih untuk Bapak Pramono dan Rano Karno atau AKA Bang Dul, kita ingin naik Transum sebenarnya, cuman permasalahannya itu yaitu yang menurut saya pribadi itu adalah titik-titik sentral stasiunnya, di mana tidak ada pemberhentian atau di mana titik awal titik jemputnya itu terlalu jauh. Sebenarnya kalau itu bisa di ini, Bro. Itu sebenarnya bisa naik Jaklingko kan. Cuman kalau menurut gua ada beberapa tempat yang emang nggak terjamah Jaklingko, Iya, cuman mungkin lebih ke nggak, itu. bukan masalah Jaklingko tuh crowd kan. Iya, banget. Pusat jalanan tuh sepatut itu Jakarta. Ya itu balik lagi kalau menurut gua. Lu tau gak sih tren di TikTok yang kata apa, yang dia bilang enak ya hidup di Jakarta, terus dia nunjukin kehidupan dia di Jakarta. Wow. Iya, itu benar-benar Ya, kejadian. Karena gua kan kemarin tempat magang gua benar-benar di sentral Jakarta kan, di benar-benar di pusat Jakarta. Dan gua benar-benar ketemu yang balik tiba-tiba ada demo, balik yang macet banget. Yang benar-benar gua tuh yang benar-benar stressful. Merasakan. Iya, benar-benar. Dan gua ngerasain kok bener katanya pihak-pihak terkait yang bilang penguraian macet. Bener, ada penguraian macet, benar-benar kejadian. Cuma ya itu gue ngerasain semuanya. Gue ngerasain yang saat macetnya, saat macetnya terurai, saat tiba-tiba ada demo yang otomatis bikin jalanan lebih crowded kayak gitu-gitu. Gue ngerasain, dan menurut gue ya baik kan kayak tadi, kayak lu semakin lu bisa punya akses lebih, ya lu Tapi emang situ di Jakarta tuh emang harus kuat bentang ya. oh iya banget. Maksudnya mau lu naik Transum, mau lu naik kendaraan pribadi, ketika lu udah di jalanan itu lu jadi binatang ya. Karena most of my family Jam pulang apalagi. Wah. Keluarga gue, kebanyakan keluarga gue di Jogja itu rata-rata udah pernah apa namanya, Dari sini udah pernah apa kalau misalnya orang Jogja ke Jakarta Merantau. udah kebanyakan sempat ngerantau, dan mereka nggak kuat akhirnya balik ke Jogja lagi gitu. Dan mereka bilang kayak hidup di Jakarta tuh emang nggak semudah itu, lu emang benar-benar harus kuat. mau lewat Gatot Subroto, mau lewat TBC Matupang, astagfirullahaladzim. Gua hanya bisa mengucapkan istighfar karena ketika kita berkata kasar itu dosa. Istighfar aja gitu di jalan. Golek sendiri dia. Nggak, tapi bener emang. Wasik banget. Oh, Tapi menurut lu bisa diatasi nggak? nah itu gue ada ide nih Mungkin ya. gue ada ide kan kita kan Jujur gue nggak suka ide-ide dia. enggak ini contoh Jujur aja gue. ini adalah ide yang gue sampaikan di gue semester 2. Ide gue tercetus kalau kita melihat jalanan TBC Matupang, kanan kirinya tuh udah tidak bisa di apa-apakan lagi. Mau itu ada galian tuh, sekarang ada galian nih, itu macet banget. Sekarang terbaru ada galian di depan Geraha Jantung, sebelumnya yang mau ke arah Sudirman. Itu tuh ada galian di depan situ. Balik lagi ke TBC Matupang, menurut gua itu harus dibikin apa? Flyover dari lampu merah Condet. Tapi kan pembangunan infrastruktur tidak semudah itu. Iya, balik lagi nih hanya ide. Ide gila. Ide gila. Ide gila anak muda aja ya. Tapi menurut gua itu bener crowded banget. Udah gak bisa Gue diapa-apain lagi. gue pernah ngerasain karena kan gue nganter cewek gue kan ke Ciputat kan nggak situ. Iya kan lu nggak ada kan. Dan gue waktu itu lebih milih untuk gue berangkat lebih pagi, jam 5 pagi gue berangkat, Nah, setengah 6 lah, setengah 6 gua Agak lumayan effort sih lu. Mending nunggunya di sana Iya, daripada di jalan. iya, lu tau nggak? Karena kan gue abis itu harus ke kampus kan, jadi gue nganterin dia ke Ciputat dan gue bisa langsung lewat PIM buat ke kampus, jadi nggak lewat bener full TBC Matupang kan. Nah, jadi waktu itu gue untuk menguraikan di TBC Matupang, gue lebih memilih untuk berangkat lebih pagi. Dan itu balik lagi tadi kan, pengorbanan lu lagi. Iya. Emang harus ada yang dikorbankan hidup di Jakarta Bu. Benar, setuju, gue setuju. Apapun itulah, Jangan Jakarta keras. Jakarta kan. Jakarta keras banget. Ya, maksudnya gak cuma waktu ya, maksudnya tenaga, mental sih. Oh iya, kalau tenaga kacau sih. Tapi kalau mental lebih parah. Ya lu ngerasain kan, lu sekarang
kerja di tempat bener-bener yang bener-bener wah jalan lu sih crowded banget parah. Enggak gini ya, gue bisa mengerti kalau ada orang berantem ketika pulang kerja karena kan capek kan, Semuanya tuh ngerti campur nggak? aduk. Iya kan, tapi gue tidak bisa memaklumi orang mau berangkat kerja berantem di jalan. Itu yang gue tidak bisa maklumi. Mungkin dia Ngantuk. mungkin dia terburu-buru. Enggak, maksudnya ya kalau terburu-buru jangan berantem dong, Makin lama. makin lama. Ya mungkin dia kan Iya. sumbu pendek. Maksud gue tuh gini ya, event lo misalnya terkena spakbor lo atau plat nomor lo nih, Ya itu udah kan aja. nggak kenapa-napa ya Minta udah maaf aja, lah. ya minta maaf lah gitu kan, Jalan lagi kan. case close gitu kan, karena emang lu sama-sama ngejar waktu lah, Iya. ya kan, itu bisa gue maklumin kalau nggak berantem. Tapi kalau pulang kerja kan kondisi lu capek, Iya. mungkin lu pengen cepet-cepet sampai rumah, nah itu masih bisa ada kemungkinan lu berantem di situ. Tapi kalau pagi-pagi berangkat berantem tuh gue nggak bisa. Makanya sehat-sehat aja lah buat kalian yang di jalan. Soalnya kalau di jalan ke sentral Jakarta, boy, tempat gua kemarin, itu kan maksudnya banyak jalan tikusnya ya. Dan Tapi kan gue juga sempat ngerasain kayak lu juga. iya maksudnya kan kalau gua sih lewatnya jalan tikusnya dan gua lebih memilih nggak apa-apa muter lebih jauh, yang penting gua nggak terpapar crowdednya itu. Kalau gua kayak gitu, emang jalan gua tuh jadi lebih muter banget, tapi nggak macet. nggak macet dan Tapi nggak jangan terus motor dong. iya nggak berhenti bannya dan nggak bikin yang stres. Dongkol ya? Iya. Stres. Oh, kok sih lu kayak gitu. Enggak gini ya, stresnya tuh ini sebenarnya. Dimana keadaan itu kan pagi, macet, ngantuk mah pasti lah. Enggak bisa lu bohongin lu mau Ini pas berangkat nih. Iya pas berangkat, lu nggak bisa ngebohongin lu tidur berapa jam, lu tidur cukup. Ketika lu bangun pagi untuk berangkat kerja atau magang, Kuam. muam pasti, waduh banget, gila bener. Tapi gue kan tipe gue tuh berangkat sampai berangkat setengah enam sengaja. Gue tuh karena gue lebih baik mengorbankan waktu gue dibanding, maksudnya gue lebih baik mengorbankan waktu tidur gue dibanding gue harus mengorbankan mental gue di jalan, ngerti nggak? Itulah alasan kenapa gue selalu bilang tenggo pun karena itu. Gue juga tenggo sih. Tapi kalau misal gue pribadi ya jujur, Mau tenggo nggak tenggo juga macet. nah kalau gue pribadi kenapa gue tenggo kan karena case-nya nggak ada feedback, ada feedbacknya, cuma kan feedbacknya tidak menembus tentang itu kan. Tidak menembus tentang itu. Kalau Halik. Ya Aduh udah. gimana sih Pramdul? Nggak ada masalahnya sama dia, nggak Ya ada. apa-apa bagus. Gua jujur ya. Pramono Dul bagus. Ya, baru-baru. Gue suka tuh sama Pramono Anung tuh selalu mengupdate di TikTok. Tiap minggu ya. Iya. Bagus itu benar. Jadi bisa tahu, masyarakat pun bisa tahu kayak agenda per minggunya ngapain. Boleh lah Pak. Tiket Persija 3 nih. dan Tapi jadi- kenapa masih banyak orang yang milih untuk ke Jakarta buat nyari? Nah itu gue bingung tuh. Buat bertaruh Nah, itu produknya. gua bisa jawab. Coba Kalau ini gua bisa jawab. lu jawab dalam faktor ekonomi manajemen. Enggak, jangan dalam jangan Pribadi terlalu aja. teori, jangan terlalu teori. Pribadi aja. Bodoh. Ya pokoknya gini, kalau menurut gua karena gini, indikasi gaji dari Tertinggi. suatu daerah Ya. itu selalu berdasarkan tentang adanya industri di satu daerah itu. Makin kita contohkan Jakarta, di Jakarta makin banyak perusahaan, Betul. itu makin sebenarnya UMR lu di daerah itu makin besar. Kita ambil contoh Cikarang gede Gede banget banget. itu. Karena lu tahu sendiri kan pabrik di Cikarang di mana banyak Itu ya kan kan. kawasan industri kan. Nah iya, gini, gua membedakan dari Sekarang paling tinggi sekarang. iya. Iya. Nah, kan 5. lebih. Jakarta juga 5. 5 berapa? Jakarta 52. Hampir 6 lah jika. Iya, nah kalau menurut gua karena industri itu, kenapa orang mau pada pindah ke Jakarta? Karena di Jakarta industri udah jadi semua. Ya lu udah tahu nih kalau misalnya lu ke Jakarta, ya bakal tetap jadi. Maksudnya lu kerja pun gaji, ya walaupun banyak ada kerjaan yang nggak memanusiakan, ya memang nggak memanusiakan ya kalau menurut gua pribadi, karena ada beberapa kerjaan yang menurut gua gajinya tidak memanusiakan manusia. Betul. Kita ambil contoh teman kita yang jauh-jauh ke mana? Ke Jakarta Selatan, Kejang, dengan gaji yang secukupnya aja. Sebut. Jangan pastinya, kisaran aja. Under
Antara 3. Ya itu. Nah, maksud gua lu jalan sejauh itu dengan belum bensin. Ya, kayak gitu-gitu. Gua mikirnya kayak lebih ke arah apa ya, kayak dia pun ngeluh, gue nabung aja nggak bisa. Karena kan banyak yang beranggapan mungkin ini udah asumsi dari dulu kalau mencari kerja di Jakarta gitu kan. Nah itu asumsi yang salah menurut Itu gue. asumsi yang salah. Sebenarnya ya, karena lu ngomong kayak apa namanya, lu mau nyari kerja harus di Jakarta biar ini, itu salah kalau menurut gua. Karena kalau dalam sisi lu tuh nggak ada persiapan apa-apa. Betul. Tapi Lu kalau punya apa-apa iya, tapi kalau lu misalkan lu ternyata dari kampus yang lu walaupun dari orang daerah, tiba-tiba lu orang daerah yang basic lah. dia punya basic yang dari kampus ternama, Soft skill lu bagus, hard skill lu bagus. ada, itu lu ngomong kayak gitu siapapun juga bakal diem. Iya nggak? Karena lu punya bekal lah. Iya, iya, maksudnya lu ngomong nggak tong kosong nyari bunyinya. Jangan kan yang kayak gitu. Kita yang udah di Jakarta, kita udah tahu cara hidup di Jakarta gimana. Kita bertahan hidup di Jakarta dengan ngikutin alur dinamikanya, pendidikannya. Kita tetap sulit juga kan untuk menggapai itu. Gimana orang-orang yang di luar dan nggak ada isinya tiba-tiba ngomong hidup tuh Jakarta tuh gini-gini. Mungkin kebanyakan nekat kali. Nekat pun. Karena di daerah asalnya mungkin dia ya daripada di sini sama di Jakarta sama aja begini, mending di Jakarta nggak sih? Nah itu yang salah menurut gua. Nggak, maksud gua ada beberapa emang omongan dari orang tuh yang kayak udah nekat aja dulu, modal nekat aja dulu. Nah, itu yang salah menurut gua, karena nggak semua orang tuh beruntung. Betul. Itu dulu yang kita harus pahamin kan. Nggak semua orang tuh beruntung. Ketika lu mencoba dan nepus keberuntungan lu tanpa bekal, nah itu yang salah. Ya kan? Faktor beruntung tuh bener ya. Faktor beruntung, ya ada lah faktor beruntung. Selain dari faktor usaha ya, faktor beruntung tuh pasti ada. Nah yang harus dikurangin adalah yang bagaimana orang-orang tidak datang ke Jakarta dengan tidak ada bekal. Kopong, jangan lah. Gue setuju kan itu, karena kita aja susah ibaratnya ya. iya, lu tuh harus punya bekal lah seenggaknya. Maksudnya apapun itu, entah dari keluarga lu yang udah Ada di sini. itu setidaknya kalau keluarga lu di sini memudahkan lu untuk tidur, ya tempat tinggal segala macam, dan lu bisa lebih diarahin. Kayak lu tuh kalau mau kerja gini-gini kan lebih gampang dibanding yang tiba-tiba tongkos nyari, gue ke Jakarta gue modal nekat, Modal ngekos. Ke Jakarta bingung. iya, tidur di mana ya gue ya? Iya. Makanya kayak gue salut banget sama Ebel kan waktu itu katanya kan ke Jakarta tanpa ada apa-apa kan. Ya bener kan, dia digebukin kayak gitu aja. Maksudnya kayak kalau emang lu nggak punya bekal apa-apa dan lu nggak bisa lebih ke arah sosialisasi sih. Kalau lu nggak bisa bersosialisasi Ya kan si Ebel tuh hopeless itu di mana ketika lu nyampe Jakarta lu nggak bisa makan, lu lebih memilih ditangkap polisi. Dia dikasih Biar di makan. penjara, biar lu dikasih makan. Saking titik hopelessnya Ebel Cobra tuh di situ. Ya seberapa keras tuh Jakarta kan. Sampai lu mau makan aja lu harus masuk kantor polisi. Tapi jujur ya, gue di zaman Ebel Cobra ikut stand up comedy di TV waktu itu. Dari banyak, gue kan suka banget nonton stand up waktu itu ya. Dari banyak peserta, gue tuh bener-bener ngidolain Ebel waktu itu. Ntar gue kirim foto yang ada SG gue SG Ebel dulu, ntar deh fotonya, ntar gue kirim. Berarti lu lebih suka jokes absurd. Bukan absurd, lu tau gak Ebel tuh apa ya? Sampai sekarang masih Ebel. Sekarang sih enggak. Peace. Boom. Baik. Baik, datang sini nih. Ditungguin. Enggak, maksudnya gue waktu itu suka banget sama Ebel karena gue gak tau ya, dia tuh orangnya tulus aja. Waktu itu ngelawaknya tulus aja, tulus banget, gila. Bener-bener yang kayak dia tuh jujur. Gue nggak bisa ngelawak, gue bisanya dia jujur, bukan nggak bisa ngelawak, maksudnya Konyol. gue nggak bisa terstruktur. Gue bisa begini ya begini, nyampe peringkat 3, gila. Dan gue suka banget waktu itu sama dia dengan gaya kobranya itu yang begini-begini. Salut Mas Ebel. Kenapa? Ebel Cobra kayak gitu berarti. Karena menggambarkan benar-benar perintis banget. Perintis. Masuk. Kenapa bahasan? Di mana ini topik sangat hangat sebenarnya untuk menutup pembahasan kita di malam ini, yaitu tentang Pewaris bukan perintis. Perintis bukan pewaris. Perintis. Perintis bukan di pantai ya? Orang tritis. Jadi banyak konten yang bersekeliweran di jagat sosial media ini mengenai perintis dan pewaris. Jadi ada salah satu anak kecil yang
ngomongin bahwa dirinya ini seorang perintis, dan di mana netizen ini berasumsi kayak ini orang ini dari anak orang kaya sebenarnya. Oh yang lagi rame nih. Iya, lagi rame. Menurut kalian gimana nih dengan omongan si bocah ini, anak kecil ini? Kalau gue pribadi sih sebenarnya kalau misalkan di digital ya, lu bebas mengekspresikan apapun. Mungkin ya itu branding dia atau apa, gue sih beside outside dari semua kritikan orang, gue sih oke aja kalau misalnya itu brandingan dia atau apa. Mungkin tujuan dia begitu untuk memotivasi variabel lain biar bisa termotivasi nih, kayak sama-sama gue ngerasain nih gue perintis mungkin kayak gitu. Cuma kan asumsi yang diterima sama masyarakat kita beda, karena gini boy, sorry sebentar. Kalau misalkan di masyarakat kita, ini gue ngerasa banget ya, lu tuh diomongin, maksud gini, lu diomongin sama orang yang lebih di bawah lu, itu biasanya lu lebih ngerasa diajarin. Iya. Nah, mungkin masyarakat kita lebih ngerasa untuk diajarin aja. Udah gitu umurnya jauh. Nah, kalau menurut gue itu sih, sisi objektif gue berkata itu. Di balik itu semua ya, gue nggak peduli lah orang tua dia orang kaya atau apa. Di balik itu semua seenggaknya dia punya niat baik untuk membantu orang, motivasi orang, kayak kita sama-sama, kita bisa loh aja. Jadi sekarang pikiran bodoh lu aja, maksudnya yang lu pikirin nggak usah ya. Kalau menurut gue nggak usah yang lu terlalu gimana ya? Karena gimana pun anak kecil bro. iya. Kalau Tapi banyak iya itu sampai gua, segitunya maksud jujur gue. ya, gue bukan orang termasuk orang yang menghujat, karena menurut gue ini anak nih potensial. Oh iya banget. Di umur segitu lu mempunyai mindset yang begitu bagus. Speakingnya oke. Public speakingnya oke, mindsetnya oke, dia bisa mikir kayak gitu. Terlepas dari dia mempunyai privilege apapun itu ya terserah lah. Iya. Maksudnya, tapi buat orang yang mempunyai privilege kayak gitu kan tidak banyak yang bisa mikir seperti itu menurut gua. Iya. Apalagi di umur segitu dong bisa mikir kayak gitu. Kalau untuk motivasi atau apa gitu kita ngelihatnya, atau kita menangkap kayak gitu, menurut gue orang yang tersinggung tuh emang orang yang goreng aja sih. Menurut gue kenapa lu tersinggung gitu? Tergantung cara kita nangkepin Iya, aja. gitu. Kalau lu tersinggung berarti harusnya lu merasa, Iya. merasa terkontak aja di Ya, lu, ya mungkin dia pernah mengalami hidup susah, lalu dia bisa menjadi perintis yang sebenarnya perintis. Jadi dia agak kontradiktif nih dengan kata-kata anak itu, jadi yang belum mengalami Iya. semua itu ya. Lu gak ngerasain gitu kan ibaratnya. tapi kan gue selalu menganut prinsip jangan lihat siapa yang Ngomong. berbicara, Iya. Siapapun. Isinya, tapi isi pembicaraan itu benar. kalian bisa mendapatkan pengalaman dari Isinya. umur. Berarti lebih ke cara orang yang nanggepin video itu aja ya. Iya. Nangkepnya gimana? Nah, maksud gue yang masih gue bingung tuh menghujat itu karena apa? Karena dia masih kecil gitu. Apa sih statementnya? Karena dia itu yang tadi gue bilang, kayak perintis tuh harus bangun lebih pagi, perintis tuh tidur paling malam, gitu. Pokoknya dia beranggapan diri dia itu sebagai perintis. Yang tidak disukai oleh netizen adalah lu tuh bukan perintis, lu tuh pewaris. Gitu. Oh itu aja ya sebenarnya. Iya, intinya seperti itu lah. Garis besarnya. Tapi ya kalau lu pewaris, jadi pewaris itu kan susah ya. Tadi kan Mempertahankan. Ada keluarga lu juga sebelumnya yang berkorban, maksud gue gitu. Ya mungkin itu bukan ceritanya dia, tapi kan itu cerita keluarga dia. Iya. Mungkin bisa gitu juga, mungkin dia menceritakan itu walaupun itu bukan dia, tapi dia merasa itu di sisinya dia, kan itu bisa juga menurut gua. Jadi kayak kalau gue pribadi sih oke aja sih kalau menurut gua, ya ambil aja isinya bagus kok menurut gua. Ntar lo juga habis. Enggak sih, cuplikan aja. Maksudnya kalau dari cuplikan pun ya lu lihat, dan cuplikan dia tuh nggak muncul itu doang di gua, beberapa kali tuh muncul beberapa potongan soal video dia tuh beberapa kali muncul di gua, dan menurut gua oke aja sih bahasan dia. Tidak ada yang salah menjadi seorang pewaris, tidak ada yang salah juga menjadi seorang perintis. Ya itu tergantung pribadi lu aja. Yang salah adalah di mana lu sudah menjadi perintis, dan ketika lu menjadi pewaris lu tidak bisa memaintain itu, dan akhirnya menjadi impactnya adalah anak-anak lu yang akan menjadi pengemis. Iya. Cukup sekian dari radio episode pertama kali ini. See you on the next video. Bye bye. Jangan lupa subscribe ya. Komen juga. Oke. Bye.